Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa ikhtara lana khairal anam. Muhammadin alaihi salatu wassalam. Amma ba'd. Pemirsa Umat TV dimanapun Anda berada, puji syukur sepantasnya hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia tak terhingga pada kita semua. Sholawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengantarkan kepada kita bagaimana mengenali jalan petunjuk yang membawa kebahagiaan dari jalan kesesatan yang membawa kesengsaraan. Pada suatu hari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sebuah sabda yang sangat ringkas dan singkat di hadapan para sahabat radhiyallahu anhum. Sabda ini direkam kemudian diceritakan kembali oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan hadis ini diabadikan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku akan masuk ke dalam surga. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku akan masuk ke dalam surga. Illa man aba, kecuali orang-orang yang enggan. Kalimat terakhir ini lalu menarik perhatian para sahabat. Kemudian pertanyaan disodorkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan singkat, siapakah yang enggan masuk surga tersebut, ya Rasulullah? Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab bukan dengan menyebut nama-nama orang, tetapi beliau menjelaskan siapakah orang yang layak masuk surga dan siapa orang yang enggan masuk surga. Beliau bersabda, man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat kepadaku, maka dia akan masuk ke dalam surga. Wa man asani faqad aba. Siapa yang enggan dan tidak mau taat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka merekalah yang dikatakan sebagai orang yang enggan masuk ke dalam surga. Dari hadis yang singkat ini kita bisa melihat bagaimana bukti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diwujudkan dengan mencintai dan meneladani, kemudian mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang-orang seperti inilah yang layak mendapatkan surga yang Allah janjikan. Dalam salah satu firman-Nya Allah menegaskan, dan ini adalah firman yang ditujukan kepada seluruh umat manusia sampai akhir zaman. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Qul, katakanlah, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikutilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meneladani dan mengikuti jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam semua aspek kehidupan merupakan jalan menuju surga sekaligus bukti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya juga demikian, keengganan seseorang untuk mengikuti dan meneladani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bukti bahwa orang tersebut enggan untuk memilih jalan hidup yang mengantarkannya
ke dalam surga. Di tempat yang lain ditegaskan, wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ikutilah, maka ambillah, maka teladanilah untuk kemudian dipraktekan. Sebaliknya, semua yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jauhilah, maka tinggalkanlah, maka hentikanlah. Karena itu merupakan jalan yang akan semakin menjauhkan seseorang dari surga yang Allah janjikan. Dari hadis yang singkat tadi, pemirsa Umat TV dimanapun Anda berada, kita bisa melihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu cintanya kepada kita. Beliau begitu perhatiannya kepada umatnya, sampai dengan yang akan hidup di akhir zaman. Beliau berharap agar umatnya bisa berkesempatan dan bisa menikmati surga yang Allah janjikan. Namun itu tentu bukan tanpa syarat. Dan syaratnya cukup jelas. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan dengan sabdanya bahwa siapapun yang taat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, merekalah yang berhak mendapatkan surga yang Allah janjikan. Sebaliknya yang enggan untuk taat, merekalah orang-orang yang tidak layak untuk mendapatkan surga yang Allah janjikan. Demikianlah pemirsa Umat TV dimanapun Anda berada, mudah-mudahan uraian yang singkat dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini ada manfaatnya dan bisa menjadi penyemangat bagi kita untuk membiasakan diri meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berbagai aspek kehidupan kita. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm-hmm.